Setelah hujan turun 40 hari 40 malam di Kejadian pasal 7, semua hewan di Bahtera mulai bosan. Si Muci, pudel hitam yang lucu, sibuk menjaga mini cheesecake-nya supaya tidak dimakan diam-diam. Sedangkan si Chopper, pudel coklat yang menggemaskan, malah berlari-lari kecil sambil berkata, Kapten Nuh, kapan kita mendarat? Aku sudah kangen bermain di rumput. Hari demi hari berlalu, lalu akhirnya hujan berhenti. Air mulai surut perlahan dan Bahtera mulai tenang. Semua hewan bersorak senang. Dan Mochi langsung melihat keluar jendela sambil berkata, Chopper, kayaknya sebentar lagi kita bisa piknik. Yes! Kejadian pasal 8 dimulai. Saatnya melihat dunia baru yang Tuhan siapkan. Dan begitulah perjalanan penuh hujan di pasal 7 yang berubah menjadi harapan baru di pasal 8. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Perjalanan di kitab Kejadian pasal 8 sudah selesai. Air bah mulai surut, bahtera berhenti, dan Nuh bersama keluarganya akhirnya bisa melihat harapan baru yang Tuhan berikan. Burung merpati kembali membawa daun zaitun, tanda bahwa bumi mulai pulih dan kehidupan baru akan dimulai. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan selalu setia menjaga dan menolong umatnya, bahkan di tengah badai yang besar sekalipun. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan cerita berikutnya, sekarang saatnya kita masuk ke ringkasan singkat dari kitab Kejadian pasal 8, supaya kita bisa mengingat kembali bagian-bagian pentingnya dengan lebih mudah. Di kitab Kejadian pasal 8, air bah yang sebelumnya memenuhi bumi akhirnya mulai surut. Tuhan mengingat Nuh dan semua hewan di dalam bahtera. Angin bertiup, air perlahan turun, lalu bahtera berhenti di pegunungan Ararat. Nuh mulai mode penasaran dan mengirim burung gagak serta merpati untuk mengecek keadaan bumi. Merpati pertama bingung karena belum ada tempat hinggap. Merpati kedua pulang bawa daun zaitun seperti bilang, "Halo, tanah mulai kelihatan nih." Merpati ketiga, wah, dia sudah betah di luar dan tidak kembali lagi. Akhirnya Tuhan menyuruh Nuh, keluarganya, dan semua hewan keluar dari bahtera. Bisa dibayangkan betapa ramainya. Setelah itu, Nuh membangun mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan berjanji bahwa musim akan terus berjalan dan bumi tetap dipeliharanya. Pesan sederhananya, Tuhan itu selalu setia menjaga, menyertai, bahkan setelah badai besar sekalipun. Setelah melihat bagaimana Tuhan menjaga Nuh dan keluarganya sepanjang perjalanan di kitab Kejadian pasal 8, sekarang mari kita menenangkan hati sejenak dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kita masuk ke dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena melalui kitab Kejadian pasal 8, kami belajar bahwa Engkau selalu setia menjaga dan menolong umat-Mu. Seperti Engkau menjaga Nuh dan keluarganya saat air bah, kami percaya Engkau juga menjaga hidup kami setiap hari. Ajari kami untuk tetap percaya kepadamu di tengah kesulitan dan memiliki hati yang selalu bersyukur atas setiap pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, perjalanan cerita kitab Kejadian pasal 8 sudah selesai. Kita belajar bahwa Tuhan selalu setia menjaga, menolong, dan memberi harapan baru, bahkan setelah badai besar sekalipun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita hari ini bisa menjadi berkat, menguatkan iman, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar firman Tuhan bersama-sama sambil ditemani Mochi dan Chopper yang lucu dan menggemaskan. Sampai jumpa di kisah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.